Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Ma'arif, NRP 210312108 dari 23 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Teori 12, Data Warehouse. Pokok bahasannya antara lain hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse. Tujuan belajarnya seperti ini. Oke, langsung hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi perlu view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Pada multidimensi dapat disimpan secara fiktif dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Oke. Next, model data multidimensi. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Jadi ini tabelnya. Ini contoh model data multidimensi. Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Jenis-jenis query OLAP-nya ada rollup, drill down, pivoting, slicing, and dazing. Oke, arsitektur data warehouse yang perlu diperhatikan adalah proses model, grain, dimensi, ukuran. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang terlihat dalam bentuk suatu kubus data seperti sales, memungkinkan data untuk memodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Jadi di sini ada client, query dan analis, warehouse, integrator, di sini ada metadata, extractor, monitor, dan ini seterusnya. Mungkin ada beberapa bahkan banyak ekstraktor atau monitor yang akan mengambil dari sumber. Arsitektur data warehouse. Jadi ini rancangan dari arsitektur data warehouse-nya, sumber informasi, sumber data lainnya yang akan dimasukkan ke data warehouse atau server data warehouse, data merge, kemudian akan dipisah menjadi MOLAP atau rollup dan akan menjadikan diterima oleh klien. Begitu seterusnya. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, product, sales. Perhatian, dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Teknik pembersihan dan
Integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian terstruktur, ukuran atribut dari antara sumber data yang berbeda. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Oke, langsung ke latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Yang kedua, apa yang dimaksud desain untuk memanage? Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk meningkatkan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk desainer untuk meningkatkan performasi Queen. Oke, nomor 3, deskripsi. Dimensi dan pengukuran data model multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensial dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Perbedaan tabel fakta dan dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, item name, brand type, atau day, sedangkan tabel fakta mempunyai ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Nomor 4, tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan histori di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension table yang berhubungan. Oke, sekian penjelasan tentang teori 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.